Baik, terutama di klinik ya Pak ya. Kalau di klinik kita melakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya. Jadi untuk klinik ini kita bisa menerima pasien dari luar maupun dari teman-teman dari Universitas Patria Arta atau biasa kita sebut UPA. Kemudian untuk alurnya kita mengikuti alur dari klinik sebagaimana mestinya meskipun dari UPA ataupun dari luar. Nah, kemudian ada program juga sebuah prevensi ataupun pencegahan yang kita bersinergis dengan UPA. Salah satu kegiatannya kemarin kita melakukan edukasi di PKKMB yaitu perihal narkoba atau dengan narkotika seperti itu Pak. Apa sih yang kita lakukan? Pertama, kita melakukan preventif dengan cara edukasi. Kemarin kita bersinergis sudah melakukan edukasi. Kebetulan saya juga yang menyampaikan tentang narkotika. Apa sih narkotika itu? Bagaimana dampaknya? Kita jelaskan kepada mereka dampaknya seperti ini loh. Ini sangat merugikan. Kemudian bentuk nyata yang kedua yaitu kita melakukan pemeriksaan narkoba di sini. Jadi untuk preventif yang kedua kita melakukan tes urin, kemudian kita cek hasilnya, kemudian kita laporkan dalam bentuk laporan kepada UPA. Itu salah satu bentuk nyata dan sinergisitas kami. Untuk pemeriksaan tersebut kita bersinergis dengan UPA dan klinik saja Pak. Kemudian kalau misalnya kemungkinan terburuk nih ada yang positif, baru kita akan berkolaborasi dengan instansi terkait, misalnya rehabilitasi atau BNN dan sebagainya. Akan tetapi dari hasil pemeriksaan kemarin, alhamdulillah semua mahasiswa yang kita lakukan tes hasilnya negatif. Seperti itu. Ini baru pertama ya Pak ya, kita bersinergis dan itu sudah menurut saya sudah langkah yang konkret sekali untuk pencegahan narkotika. Nah, yang diharapkan untuk bagian terkecil saja Pak, kita harapannya mahasiswa itu prevensi dirinya sendiri, itu yang paling kecil. Kemudian lingkup yang paling besar lagi untuk teman-temannya, lingkungannya, keluarganya, dan semakin luas lagi untuk masyarakat. Untuk potensinya, kita melihat dari prevalensinya bahwasannya mahasiswa ini dia masuk kurang lebih 27,34% menjadi sasarannya dan usianya rentan 10 hingga 59 tahun. Jadi mahasiswa ini masuk bagian prevalensi tersebut. Nah, itu yang kita waspadai karena sudah beresiko tinggi dari prevalensi tersebut. Kalau misalnya ada terindikasi atau terbukti, itu tindakan tadi gimana dari kampus? Oke, kalau untuk dari pihak kampus sebenarnya kita ada Satgas Anti Narkoba Pak, tapi mungkin perlu pembinaan lebih lanjut. Untuk langkahnya lagi, pertama mungkin kita akan bersinergis dengan Satgas Anti Narkoba dari UPA. Setelah itu kita bisa ke IPWL atau instansi penerima wajib lapor atau bisa kita sebut rehabilitasi ya Pak ya, seperti itu. Untuk yang tersedia di sini, karena di sini klinik Pratama Pak, jadi kita melakukan pemeriksaan yang awal, akan tetapi jika memang perlu dirujuk kita akan merujuk. Jadi yang pertama itu pemeriksaan secara fisik seperti biasa, sebelumnya dilakukan anamnesa dan ada pemeriksaan lab juga. Pemeriksaan lab ini karena difasilitasi laboratorium kami, kita melakukan pengobatan yang bisa dilakukan di FKTP Pratama. Selebihnya jika misalnya melakukan tindakan yang lebih profundus, kita bilangnya lebih dalam, lebih luas, lebih kompleks, itu bukan kapasitas kami di sini karena dari segi alat juga tidak mumpuni. Jadi kami rujuk ke vaskes yang memang lebih bisa untuk menghandle tersebut. Ya, betul. Dari umum kita menerima, dari kalangan universitas, mahasiswa maupun para dosen kita juga menerima. Sebenarnya kalau untuk PR itu akan selalu ada Pak. Jadi prosesnya adalah selalu berbenah karena kita di sini mulai proses ataupun pembukaan baru. Jadi PR-nya itu pertama memang publikasi, yang kedua SDM-nya memang harus selalu upgrade akan skill, pengetahuan dan lain sebagainya. Kemudian upgrade dari segi alat-alat yang kita fasilitasi di sini. Jadi semakin lengkap, otomatis semakin bagus. Klinik Pratama Patria Lestari hadir untuk membantu baik masyarakat umum ataupun
dalam hal staf ataupun khususnya mahasiswa yang kuliah di Universitas Patria Arta. Jadi adapun layanan yang Patria Lestari melayani adalah ada pelayanan untuk vaksin, ada vaksin influenza, itu diperuntukkan bukan cuma masyarakat umum, tapi khusus mahasiswa yang aktivitasnya full, itu sangat bagus untuk vaksin ini. Kemudian ada pelayanan vaksin meningitis buat jamaah haji dan jamaah umroh, itu juga diperuntukkan dan klinik Patria Lestari siap menyediakan. Selain itu, kemudian ada pelayanan umum seperti perawatan infus, pemberian vitamin, kemudian pelayanan sunat, kemudian ada pelayanan perawatan kecantikan bagi mahasiswa yang kuliah sambil ingin merawat dirinya juga bisa seperti itu. Kemudian ada poli gigi juga untuk umum, kemudian untuk staf dan mahasiswa. Keunggulannya di Patria Lestari, jika mahasiswa kuliah di Universitas Patria Arta tentunya akan ada diskon potongan harga yang diberikan oleh klinik Patria Lestari kepada mahasiswa yang ada. Tadi bicara masalah harga, berapa tarif untuk umum dan mahasiswa? Baik, klinik Pratama Patria Lestari untuk harga, kalau di umumnya itu contoh saja ya, seperti di poli gigi itu di kisaran 300 sampai 450. Tapi kalau misalnya khusus mahasiswa, staf atau dosen itu di kisaran mulai dari 100 sampai 150 ribu. Seperti itu. Nah, oke, baik. Kalau dari segi promosi klinik Patria Lestari, kita mengutamakan media sosial, tapi selama ini pasien pada umumnya hadir dengan datang ke klinik Patria Lestari tentunya dengan promosi dari media sosial, ada juga penyampaian dari kerabat, para teman, seperti itu. Jadi semua kalangan dapat ke Patria seperti itu. Jadi Universitas Patria Arta itu sudah menjamin bahwa alumninya sudah siap kerja. Jadi hampir 80% pegawai yang khususnya berada di lingkup klinik utama Patria Lestari, klinik Pratama, itu adalah rata-rata alumni, Pak. Ya, baik dari jurusan kebidanan, kemudian jurusan keperawatan, seperti itu. Kalau dari tarifnya rata-rata kalau pasien umum itu bisa sampai 5 sampai 10 orang itu hadir, karena klinik Pratama Patria Lestari ini belum tergabung dalam asuransi BPJS, jadi masih berlaku secara umum, sehingga jumlah untuk pasien yang datang dari kalangan umum itu juga masih cukup terbatas. Tapi klinik Patria Lestari ini kita sementara menyusun kerjasama dengan pihak-pihak asuransi, baik itu BPJS, kemudian dalam proses persyaratan akreditasi juga klinik Patria Lestari sementara mengusung. Insya Allah tahun ini pengurusan akreditasi dan kerjasama dengan pihak asuransi BPJS kita bisa selesaikan. Oke, kalau terakhir dari pihak manajemen Universitas Patria Arta sendiri, apakah nanti membuka klinik secara besar-besaran atau memang sederhana aja di lingkungan kampus? Ya, baik. Jadi sebenarnya tujuan utama dari adanya lahirnya klinik ini, sebenarnya kita Pak Rektor tujuan utamanya adalah membangun rumah sakit. Itu cita-cita Pak Rektor dari awal, bagaimana Universitas Patria Arta bisa menyiapkan rumah sakit tersendiri. Nah, jadi kita mulai dari awal, mulai dari klinik Pratama kita akan bangun seperti bagaimana kita jalankan dengan baik, kemudian kita akan maju lagi ke klinik utama, sehingga nanti bisa tentunya sesuai dengan cita-cita Pak Rektor kita bisa bangun rumah sakit yang tentunya SDM-nya inilah lulusan Universitas Patria Arta yang bisa bekerja semua di dalamnya, sehingga daya serap alumni tentunya sudah sangat jelas berada di lingkup-lingkup yang sudah disiapkan oleh Universitas Patria Arta.